Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Shane di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini, marilah kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32 bagian A. Di sana dituliskan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat ramah adalah satu unsur tabiat yang baik. Orang yang ramah adalah orang yang senang bergaul dan suka bersahabat. Ia langsung menunjukkan keakraban dengan orang-orang yang ditemuinya. Dalamnya terdapat kecenderungan menyenangkan orang lain. Keramah tamahan dapat menghilangkan dendam. Nah, istri yang bijaksana biasanya seorang wanita yang selalu bersikap ramah. Senang rasanya menemui wanita yang riang, wajahnya yang cerah, pasti dapat mencairkan suasana yang sedih. Wanita periang dan ramah dapat merubah suasana rumah tangga dan sikap anggota-anggota keluarga itu. Anak-anak yang mendapat kesulitan di sekolah atau di tempat bermain sangat tertolong bila disambut dan ditolong dengan muka yang ramah oleh ibunya. Suami yang sedang stres bahkan frustrasi di tempat pekerjaannya akan merasa terhibur bila kembali ke rumah dengan sambutan yang ramah dan wajah yang riang oleh sang istri. Berbeda dengan istri yang menyambut suaminya dengan muka yang susah, muka yang sedih. Nah, muka yang susah atau murung itu sedih. Jangan-jangan memberi kesan kepada suami bahwa istrinya sedang sakit atau ia tidak menghendaki suaminya pulang ke rumah. Banyak suami di atas dunia ini merasa kecewa karena istri-istri mereka yang selalu murung dan tidak ceria menyambut mereka pulang. Istri demikian malahan menambah beban suami yang sudah sangat berat ketika mereka kembali dari tempat pekerjaan mereka. 1001 macam problema yang dapat menyebabkan seseorang bermuram durja atau bersedih. Selama di dunia ini, manusia tidak luput dari bermacam-macam frustrasi tentunya. Ada yang dapat diatasi dengan mudah, tetapi ada pula yang tidak dapat dielakkan. Itulah sebabnya para istri haruslah pertama menguasai emosi. Kesanggupan menguasai emosi adalah salah satu tanda kedewasaan seseorang. Anak-anak lebih sukar mengatasi emosinya dari seorang yang sudah dewasa. Seorang dewasa tidak akan membentuk orang yang tidak ikut bersalah. Setiap istri dapat mengatasi emosinya dan berusaha untuk bersikap riang terhadap anak-anak, bahkan terhadap suaminya. Juga orang ketiga lainnya yang ada di sekitar dia tidak perlu kena getah frustrasi yang sedang menimpa si istri. Jadi orang yang ada di sekitarnya tidak perlu mendapat dampak dari frustrasi yang dirasakan si istri. Adalah kurang baik jika istri marah-marah terhadap anak-anak, bahkan suaminya, hanya karena si istri tidak berhasil membuat kue tart contohnya. Atau marah-marah karena kesalahan sendiri, mana dapat merancuni jiwa suami bahkan jiwa anak-anaknya. Kemudian yang kedua, menganggap orang lain itu adalah orang yang baik. Ada orang cenderung berpikir bahwa sahabat-sahabatnya bermaksud jahat kepadanya, atau menyangka bahwa sahabat-sahabatnya sedang memburuk-burukan namanya. Ini dapat merugikan diri sendiri karena prasangka. Tentu saja wajah orang seperti itu akan menampakkan kemurungan atau kesedihan
atau stres setiap saat di mana saja ia berada, karena ada sifat yang menganggap bahwa orang lain bermaksud jahat kepadanya. Nah, anggaplah orang lain itu orang baik dan patut dilayani dengan baik. Walaupun tidak selalu mengabulkan permintaan seseorang, tetapi wajah kita harus tetap riang dan ramah. Biarlah suara kita tetap ramah dan lemah lembut dalam menolak anjuran atau permintaan orang lain jika itu terjadi. Tidak perlu dengan suara yang membentak atau muka yang tidak ramah. Tidak ada yang dirugikan jika kita selalu bermuka ceria atau cerah dan riang gembira. Malahan, semua pihak mendapat keuntungan karena sama-sama gembira dan sportif oleh karena suasana yang diciptakan gembira oleh sang istri atau ibu. Yang ketiga, hargakan keindahan sekeliling. Kebanyakan orang tidak menghargakan keindahan-keindahan yang ada di sekelilingnya, bahwa mereka cenderung bersikap bahwa segala sesuatu di sekelilingnya berdiri melawan mereka, menentang mereka. Ini adalah satu sikap yang salah, cara berpikir yang salah. Sikap demikian sangat merugikan diri sendiri. Pada umumnya, orang yang sudah maju lebih menghargakan keindahan alam, sampai-sampai kerang kecil mereka puji. Bagi mereka, pohon beringin yang rindang adalah indah, tetapi kepada sebagian orang, pohon seperti itu adalah tempat setan bersarang. Ini cara berpikir yang tidak baik. Oleh sebab itu, biasakanlah menghargakan segala sesuatu yang ada. Itu semua datangnya dari Tuhan. Perlu kita hargai. Menghilangkan sebagian frustrasi hidup. Saudara-saudara, kebiasaan gembira menghilangkan sebagian frustrasi hidup. Seorang istri yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan berusaha memelihara dirinya supaya tetap gembira dan riang. Kegembiraan ini sebaiknya dimulai di rumah tangga. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang biasa gembira dan riang akan dapat bergaul dengan masyarakat dengan wajah yang cerah dan gembira tentunya. Dengan membiasakan diri untuk bersikap riang terhadap anak-anak dan berbicara dengan lemah lembut, maka orang tua sedang menolong anak-anak untuk hidup bergembira. Anak-anak yang biasa mendengar hardikan atau cemoohan, bentakan, dan bahkan amarah yang meluap-luap akan tertekan jiwanya. Dan sedikit banyaknya gambaran-gambaran suram biasanya tampak pada wajah anak-anak ini. Itulah sebabnya seorang ibu bijaksana selalu berusaha untuk tidak memantulkan masalah-masalah yang sedang dihadapi kepada anak-anaknya. Seorang istri teladan, istri bijaksana akan menjadi terang, akan menjadi garam, dan akan menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, dan bagi siapa saja yang bergaul dengan dia. Tidak mustahil beban-beban yang sedang dipikul oleh suami, anak-anak, dan orang-orang lainnya akan menjadi ringan karena keringanan dan kegembiraan yang ditunjukkan oleh sang istri, sang ibu, bahkan orang yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara, kendalikanlah diri Anda agar selalu ramah dengan wajah ceria dan riang di depan semua orang, terutama di depan suami dan anak-anak Anda. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya. Shalom.